Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Mem, Sir, dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Denny Saputra Komolo, kemudian Leoni Lengkong, dan Elisa Tikoalu. Pada saat ini kami akan membahas mengenai path of law atau perjalanan penyakit dari penyakit yang kami angkat, yaitu TB paru. Baik, langsung kita mulai saja dalam penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Disimak ya guys. Oke, yang pertama di sini seperti teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada faktor resiko. Yang pertama adalah individu lanjut usia atau bayi dan anak-anak, sistem imun tidak adekuat, mendapat obat imunosupresan, kemoterapi, kekurangan gizi, dan mengidap HIV. Selanjutnya, tunawisma di penampungan, anggota keluarga pasien, anak-anak, tenaga kesehatan, pasien pengguna fasilitas kesehatan, lingkungan padat penduduk, dan rumah mini ventilasi. Baik, langsung kita masuk pada yang pertama. Nah, penyakit TB paru ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman Mycobacterium tuberculosis ini menular lewat droplet ya, atau air liur. Air liur yang kita keluarkan lewat bersin atau batuk yang kemudian terhirup oleh orang lain, sehingga nantinya kuman tersebut akan menempel di jalan nafas. Nah, setelah dia menempel di jalan nafas, dia akan menyebabkan tiga akibat. Nah, di sini yang pertama yaitu iritasi pada pleura. Nah, iritasi pada pleura tersebut ini akan membuat respon, yaitu cairan di dalam pleura itu akan meningkat. Cairan di dalam pleura tersebut akan meningkat, sehingga peningkatan cairan tersebut akan membuat penekanan paru-paru, atau paru-paru itu akan menekan paru-paru, sehingga membuat ekspansi atau inspirasi atau ekspirasi di paru-paru itu akan menurun, sehingga membuat setelah terjadinya ekspansi paru menurun, orang tersebut akan merasakan sesak napas, sehingga muncul masalah keperawatan, yaitu pola napas tidak efektif. Nah, selanjutnya setelah selain cairan dalam pleura itu meningkat, iritasi pada pleura itu akan menyebabkan peradangan ya, menyebabkan peradangan pada pleura. Nah, peradangan pada pleura tersebut akan membuat seseorang itu atau kita ya mengalami nyeri pada bagian dada, sehingga nyeri dada ini akan timbul masalah keperawatan, yaitu gangguan rasa nyaman atau nyeri. Nah, peradangan yang terjadi pada pleura akan merangsang pengeluaran mediator kimia seperti serotonin, histamin, prostaglandin, dan bradikinin. Nah, pengeluaran mediator kimia ini, selain dia merangsang pengeluaran mediator kimia ini, dia juga akan merangsang ujung saraf bebas ya, merangsang ujung saraf bebas. Nah, dia merangsang ujung saraf bebas ini yang perangsangan tersebut terjadi di impuls ya, yang perangsangan tersebut akan diimpuls ya, akan dialirkan atau ditransfer ke medula spinalis melalui radik dorsalis. Nah, setelah dia sampai di medula spinalis ini ya, akan diteruskan lagi sampai ke otak atau talamus ya, sampai ke talamus atau otak. Nah, di otak tersebut akan dia terjadi di korteks cerebri ya. Korteks cerebri ya, bagian selaput kecil yang membungkus ini cerebrum ya, otak bagian otak. Nah, setelah itu akan timbul respon nyeri atau persepsi nyeri, sehingga ada masalah keperawatan, yaitu gangguan rasa nyaman atau nyeri. Nah, persepsi nyeri ini akan merangsang RAS pusat di otak juga, itu akan ikut aktif, sehingga kita akan mengalami gangguan ya ketika kita tidur. Tidur kita akan terganggu, sehingga muncullah masalah keperawatan, yaitu gangguan istirahat tidur. Nah, persepsi nyeri ini juga akan merangsang aktivitas simpatis yang akan berefek pada GI atau indeks glukosa indeks ya, sehingga membuat pergerakan ya, glukosa indeks itu yang terpengaruh akan membuat juga pergerakan makanan kita menjadi lambat. Nah, sehingga pergerakan makanan kita yang menjadi lambat diproses seperti itu, nantinya makanan tersebut akan tertahan di lambung,
Nah, makanan yang tertahan di lambung akan membuat refleks regang di lambung. Akan membuat refleks regang di lambung sehingga kita akan merasakan perasaan mual, perasaan muntah. Ya, perasaan mual ataupun muntah yang kita rasakan karena adanya refleks regang di lambung. Nah, karena perasaan mual muntah kita rasakan, otomatis kita akan mengalami anoreksia. Apa itu anoreksia? Itu adalah gangguan makan ya. Kita akan sulit untuk makan karena ya rasa-rasa mual, rasa muntah ketika orang mau makan. Nah, sehingga anoreksia ini akan muncul masalah keperawatan, timbul masalah keperawatan, yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya yang kedua yaitu inflamasi. Nah, inflamasi ini akan mengakibatkan perangsangan pada hipotalamus dan produksi sekret. Yang pertama yaitu perangsangan pada hipotalamus mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan muncul masalah keperawatan yaitu hipertermi. Nah, kemudian yang kedua yaitu produksi sekret. Produksi sekret ini akan mengakibatkan penumpukan sekret dan kesulitan bernafas, sehingga pasokan oksigen akan menurun dan terjadilah sesak. Sesak ini akan muncul masalah keperawatan pola nafas tidak efektif. Nah, produksi sekret juga akan mengakibatkan batuk non-produktif, batuk produktif, dan hemoptisis. Nah, hemoptisis ini adalah batuk darah. Nah, dari ketiga batuk tersebut akan mengakibatkan masalah keperawatan yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Selanjutnya yang ketiga akan terjadi penetapan di jaringan paru. Nah, dari penetap di jaringan paru ini akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan dalam sitoplasma dan makrofag. Selanjutnya dari pertumbuhan dan perkembangan ini akan muncul 3 masalah, yaitu yang pertama berubah menjadi tuberkel. Nah, tuberkel ini yaitu tonjolan kecil dan keras yang terbentuk waktu sistem kekebalan membangun tembok mengelilingi TB dalam paru. Nah, dari tuberkel ini akan mengakibatkan granuloma. Nah, granuloma ini yaitu kelainan pada jaringan tubuh akibat peradangan. Nah, granuloma ini akan mengakibatkan massa fibrosa dan fokus gone. Fokus gone ini yaitu lesi primer. Selanjutnya masalah yang kedua yaitu peradangan saluran getah bening yang akan mengakibatkan limfangitis lokal. Dan yang ketiga yaitu peradangan getah bening akan mengakibatkan limfangitis regional. Nah, limfangitis itu yaitu inflamasi pada jaringan limfa. Nah, dari ketiga masalah ini akan menyebabkan kompleks primer. Baik, selanjutnya kita lanjut dari kompleks primer ini ya. Dari kompleks primer selanjutnya dia akan menghancurkan jaringan di sekitarnya. Nah, jaringan di sekitarnya hancur ini akan menyebabkan yang namanya nekrosis. Nah, apa itu nekrosis? Nekrosis adalah kematian sel-sel hidup ya. Jadi sel-sel di dalam tubuhnya orang itu akan mengalami kematian atau disebut dengan nekrosis. Nah, setelah terjadinya nekrosis, dia akan tubuh kita akan merespon sehingga terjadilah namanya perkejuan. Nah, apa itu perkejuan? Perkejuan itu adalah pengubahan sel ya. Akan terjadi pengubahan sel. Jadi sel-sel yang mati tersebut nantinya akan diubah, akan terjadi perubahan sel. Nah, perubahan sel yang terjadi di dalam tubuhnya kita ya akan menyebabkan yang namanya aneurisma arteri pulmonalis atau pelebaran di arteri pulmonalis. Nah, pelebaran di arteri pulmonalis ini akan menyebabkan biasanya gejala pada kita yaitu batuk darah sehingga muncullah masalah keperawatan yaitu resiko shock hipovolemik. Nah, selain mengalami pelebaran arteri pulmonalis, perkejuan ini akan menyebabkan juga ya gejala tanda-tanda dalam dirinya kita yaitu batuk yang terus menerus. Sehingga batuk yang terus menerus ini akan menyebabkan munculnya kavitas. Apa itu kavitas? Kavitas itu adalah kantung yang tidak normal di dalam paru-paru. Nah, kavitas ini atau kantung yang tidak normal di dalam paru-paru ini akan menyebabkan yang namanya iritasi bronkus ya. Kavitas ini akan menyebabkan yang namanya iritasi bronkus. Nah, iritasi pada bronkus ini akan membuat pembuluh darah kita itu pecah. Sehingga terjadilah yang namanya hemaptoe atau biasa kita sebut dengan batuk berdarah atau
sputum ya, dahak kita yang berdarah, sehingga hematoid ini akan menyebabkan respon psikologis dalam diri kita, ada respon psikologis sehingga muncullah masalah keperawatan yaitu cemas. Nah, selain respon psikologis, hematoid ini akan membuat Hb, hemoglobin dalam tubuh kita itu akan menurun. Nah, penurunan hemoglobin ini akan membuat juga suplai O2, suplai oksigen dalam tubuhnya kita itu menurun, sehingga suplai O2 yang menurun pastinya akan membuat kita bisa merasa lelah atau kelelahan, sehingga muncul masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. Nah, selain menyebabkan iritasi bronkus ya, kavitas juga ini akan menyebabkan infeksi primer ya, infeksi primer atau biasa kita sebut juga dengan akar penyebab dari masalah kesehatan yang kita alami ya. Jadi infeksi primer ini bisa saja kita akan mengalami sembuh total ya, bisa saja kita akan mengalami sembuh total, atau akan terjadi infeksi sekunder atau komplikasi, yang menyebar ke seluruh tubuh secara limfogen, bronkogen, dan hematogen. Nah, selain dia akan terjadi infeksi sekunder ya, dia akan menyebabkan komplikasi, kita juga akan mengonsumsi obat. Nah, setelah kita mengetahui infeksi primer, kita akan mengonsumsi obat. Di sini adalah pengobatan OAT atau pengobatan TB. Kita akan melakukan pengobatan TB. Nah, pengobatan TB ini membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Bisa sampai 6 bulan dan bahkan bisa lebih. Nah, karena jangka waktu yang cukup lama ya, biasa seseorang itu bosan, seseorang itu akan malas minum obat sehingga muncullah masalah keperawatan yaitu ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga. Jadi keluarga juga malas untuk mengingatkan untuk minum obat, jadi muncullah masalah keperawatan ini. Nah, karena kita malas minum obat, sudah tidak minum obat lagi, sehingga muncullah ini putus obat ya, kita sudah tidak mau minum obat lagi, sehingga putus obat ini akan meningkatkan resiko MDR atau multi drugs resistance. Seperti itu. Jadi demikianlah penjelasan patoflow TB paru dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.